Suara Hati. Renungan kita hari ini. Topik: orang tua yang bertanggung jawab. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, untuk pertama kali, anak-anak akan belajar memahami kehidupan, adalah dimulai dari rumah. Orang tua akan mengawali kehidupan anak, dimulai dengan berkomunikasi dengan membangun reaksi anak. Itulah awal tanggung jawab orang tua di rumah. Orang tua menjadi guru bagi anak, dalam membentuk pola berpikir, berbicara, dan bersikap. Seiring dengan perkembangan tubuhnya, maka anak-anak mulai belajar mendengar nasihat, dan disiplin, terutama meniru apa yang mereka lihat dan sebutkan. Karena itu, awal perkembangan intelijen anak ada dalam keteladanan orang tua, jauh lebih berpengaruh daripada sekadar hanya kata-kata. Sebab tidak ada seorang pun orang tua menginginkan anaknya tidak memahami sesuatu. Apabila kita amati dengan baik akan isi Alkitab, sebagai firman Allah, kita akan menjumpai pola hubungan kedekatan antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel, sebagai umat pilihan. Hubungan kasih sayang yang Tuhan kepada umatnya, itulah yang Tuhan untuk membentuk bangsa Israel, setelah mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Mereka telah ditetapkan sebagai umat pilihan Allah. Titik awal hidupan baru yang Tuhan Allah berikan kepada umatnya, ketika mereka sedang berada di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai, Tuhan Allah mengikat perjanjian kepada umatnya, melalui Musa. Ketika Tuhan Allah memanggil Musa agar naik ke Gunung Sinai, disitulah Musa memberikan hukum Taurat sebagai standar hidup baru kepada umatnya. Tuhan Allah telah melihat dan memahami bahwa selama 400 tahun hidup dalam perbudakan di Mesir telah membentuk pola pikir dan pola kehidupan yang dipengaruhi penyembahan berhala, dan praktik komunikasi yang sifat amoral juga sering terjadi. Karena bangsa Israel baru keluar dari kehidupan lama dari Mesir, maka dirasa perlu diberitahukan perubahan hidup baru sebelum tiba di tanah Kanaan. Pemberian 10 hukum Taurat yang ditulis oleh Tuhan Allah, boleh kita sebut dengan didikan ulang berdasarkan kebenaran Allah. Oleh karena pentingnya pengajaran akan aturan yang dibuat Tuhan Allah, maka Tuhan Allah memerintahkan para orang tua Israel untuk mengajarkan firman-Nya dengan tekun kepada anak-anak mereka, ketika duduk di rumah, dalam perjalanan, saat berbaring, dan ketika bangun. Firman itu bukan hanya untuk diucapkan, tetapi dihidupi menjadi bagian dari pikiran, perkataan, dan perbuatan agar generasi berikutnya tidak melupakan Tuhan, melainkan hidup dalam iman dan takut akan Dia. Ulang 6 ayat 6 dan 7. Saudaraku, prinsip didikan ulang ini masih berlaku hingga hari ini. Rasul Paulus menegaskan tanggung jawab orang-orang dewasa dalam iman untuk mendidik anak-anak dan generasi muda di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah yang menyelamatkan keluarga kita, tidak pernah menghapus tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena itu, mari kita menilai, kualitas apa saja yang sedang dan sudah kita wariskan kepada anak-anak atau generasi kita. Apakah anak-anak dan generasi muda saat ini lebih banyak melihat Kristus dari perkataan kita, atau mereka hanya melihat dari cara hidup kita saja? Marilah kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti mengajarkan mereka berdoa, membicarakan kepada mereka untuk pengenalan siapa Kristus, bagaimana firman Tuhan dalam kesehariannya. Mengajarkan mereka untuk hidup dengan integritas di dalam Kristus. Marilah kita ingat,
bahwa iman yang diteladankan setiap hari kepada mereka jauh lebih kuat daripada pengajaran yang hanya sesekali diucapkan. Amin. Topik doa kita hari ini yaitu kepada pertumbuhan iman anak-anak dan cucu kita. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Datang dengan hidupku yang penuh kebimbangan. Tuhan, dengarkanlah suara hati yang penuh dosa. Agung karyamu, laut bumi menyambut kedatanganmu. Tuhan, mulia nama